Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fahtahharu wa in kuntum marda aw ala safar aw ja'ahadu minkum minal ghais aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bihujuhikum wa aydikum minhu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap instruktur, segenap panitia, serta teman-teman peserta Baitul Arqam 1 bagi dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama di auditorium lantai 6 gedung Ahmad Dahlan ini dalam rangka mengikuti kegiatan Baitul Arqam materi sesi kedua ya Pak Ustadz ya. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, materi ibadah ini bukan materi yang baru. Dan ini berulang-ulang kali disampaikan oleh Pak Yohalin, termasuk saya sendiri, dan termasuk Pak Taufik ya. Ini berulang-ulang kami sampaikan bukan hanya di Baitul Arqam dosen tapi di Baitul Arqam mahasiswa. Maka yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh prolog dari Bapak Riswanto tadi, bahwa turunan dari tauhid yang disampaikan oleh Bapak Ketua PWM kita tadi, Pak Dr. Saifullah, ya, akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawi. Itulah ajaran di Muhammadiyah. Maka tadi saya yakin teman-teman kalau tidak mengikuti dari awal agak bingung itu. Karena materinya itu ya levelnya itu udah level 10 itu ya, soalnya level 10 itu. Tapi kalau teman-teman mengikuti dari awal, insya Allah ya bisa mencerna dan memahami. Maka ibadah ini asal katanya ibadah, abada ya'budu ibadatan. Artinya ada yang mengatakan taat, ada yang mengatakan tunduk, ada yang mengatakan patuh. Itulah definisi ibadah. Maka mohon maaf teman-teman, kadang-kadang kita masih lihat di kampus ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kunci, ngidupkan motor, ngidupkan mobil. Seolah-olah panggilan, bukan di kampus ini, maksudnya di kampus di luar sana, itu di kampus-kampus banyak. Ya Pak Udin ya, di kampus-kampus lain banyak itu. Kalau di sini insya Allah tidak jauh beda. Ya, iya banyak itu. Masjid kita besar, tapi Ibu Siti kadang sedih katanya. Yang perempuan itu stopnya masih panjang tapi sepi. Ada yang bikin musola tandingan di kampus sebelah. Bukan kampus kita, di kampus kan banyak kampus ini. Ada UNIP, UIN dan lain-lain. Kalau WMB insya Allah tidak ada. Ya, tidak ada bedanya. Jadi teman-teman, kalau ada masjid, musola itu ditiadakan. Apalagi masjid kita dekat. Yang di kampus 1 itu dekat. Ada pernyataan ini katanya nanti bisa dikaji sama Ustadz Nur Hadi. Ini dikategorikan hadis hasan. Ada yang mengatakan hadis dhaif. Langkah kita itu dihitung kalau mau ke masjid itu. Jadi kalau Pak Udin dari Lebong ke Bengkulu jalan kaki, besar pahalanya itu. Ya, bayangkan, ya. Termasuk fisabilillah kata Pak Lasman. Jadi saya bilang sama siswa, "Nak, kamu mau nilai jihad itu? Gimana Pak? Kamu dari Muko-Muko jalan kaki, insya Allah nilai pahala." "Iya Pak, sampai di Putri Hijau kami dirawat di rumah sakit gitu. Sampai di Lais dikuburkan." Ya, jadi
makna ibadah itu. Sebenarnya ibadah itu kan luas. Senyum aja sudah ibadah, Bu. Ya, Ibu Ayu senyum, tapi jangan senyum terus. Masuk WC senyum, keluar WC senyum. Ini aneh lah teman-teman ini. Ya. Oh, sama WC. Ah ya. Kata dalam hadisnya apa? Kalau Rasulullah SAW, tabasumuka fi wajhika ahika sadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Maka mohon maaf teman-teman yang pelayanan kepada, itu masuk dosen karyawan tidak ada bedanya. Mau dia wakil dekan, kaprodi, dosen, mau dia itu staf atau karyawan, senyumlah. Ini kadang-kadang awal bulan akhir bulan sama Pak Panjelion. Mahasiswa ngadap keningnya cemberut 16. Jadi awal bulan sama, akhir bulan sama, itu apa bedanya? Jadi di sinilah tadi sampaikan oleh Pak Rektor, bagaimana adanya Ibadatul Arqam ini ada pencerahan kita itu. Bertemu dengan teman, senyum. Ini kadang-kadang Pak, kita sudah senyum dari jauh, dia pas sudah dekat, nunduk dia. Itu sakitnya di mana tuh Bu? Bukan di sini. Ginjal kita sakit. Paru-paru kita sakit. Sakit semua itu. Ini kadang-kadang kita senyum dari jauh. Kemudian dia senyum, oh Ibu Riri ya. Pada dekat, Ibu Riri nunduk. Wah itu sakit itu Pak Raju, sakit itu. Maka ibadah itu kan terbagi dua. Ada ibadah mahdo, ibadah ghairu mahdo. Senyum ini termasuk ibadah ghairu mahdo. Hablu minan nas, wa hablu minal alam, wa hablu minal hayawan. Jadi hablu minan nas itu bukan kepada manusia juga bagus, kepada alam juga bagus, kepada hewan juga bagus. Kita kadang-kadang dengan hewan sering zolim. Ada laki-laki ini kadang bukan di sini ya Pak Udin ya. Kadang-kadang kencing di sembarang tempat. Kadang-kadang kena di rumah dekat rumahnya itu WC-nya cuma 2, yang di rumah itu ada isi 8 orang, misalnya dia kosan, apalagi masih jomblo seperti Pak Udin ini kan. Jadi pas mau ke WC kebelet, lihat di belakang WC, di belakang rumah itu ada pohon pisang. Itu modalnya itu. Kencinglah di sana. Tanpa kita sadari, kita kencing itu ada semut di lubang itu. Mungkin lagi pilkada. Nggak tahu kita. Ya Ibu Riri ya, lagi pemilihan ratu semut. Kita kencing di sana, bagi mereka itu, Pak Dian, kencing di sana itu sama dengan tsunami. Kita sudah kebelet tadi, dan nahan kencing. Gara-gara kita kencing, Pak Andri, bisa cancel masuk surga. Boleh dites. Nah, sudah datang kita, malaikat itu ada senyum itu di sana. Oh, tapadduhul, silakan masuk. Baru mau melangkah kanan, satu lagi langkah, ada ratu semut tadi. Nanti dulu ya Allah, saya protes. Si A, tapi saya sebutkan namanya ya, menjaga kode etik itu. Si A itu dulu ngaji rajin dia. Sholatnya lumayan rajin. Tapi kami pernah dibunuh massal. Jadi bingung mereka, kenapa dibunuh massal? Kami dikencingi. Kencingnya itu sudah kencing makan zat kimia lagi. Apa zat kimianya? Weti. Betai, kabau, jengkol. Bagi mereka itu sudah ketiban tangga, ketiban rumah itu. Sial mereka itu. Hewan itu. Jadi jangan dibilang, Pak, saya dengan tetangga baik, dengan teman baik. Tapi dengan hewan itu ada hak dia hidup. Tapi jangan juga ibu-ibu setelah ini, Pak, kami nggak mau motong ayam. Kenapa? Hewan harus dijaga. Jangan juga. Pak, kami nggak mau masak ikan. Kenapa? Kata Pak Dedi tadi, jaga hewan. Jangan boleh seperti itu. Maksud saya itu ada memang posisinya. Jadi jangan nanti ada nyamuk malaria, biarin Pak, digigit nggak apa-apa. Bunuh diri kita. Itu beda posisinya. Jadi kalau seperti tadi, itu hadis ya. Ya Pak Risonto hadis itu. Dilarang kencing di lubang-lubang itu. Apakah di dekat pepohonan atau di dekat sekitar rumah, kita nggak tahu. Mungkin lubang ada semut di dalamnya, mungkin ada ular, mungkin ada apa banyak itu. Maka itu termasuk bagian dari ibadah. Maka definisi ibadah itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh, apa yang diperkenankan oleh Allah. Itu ibadah. Nah selanjutnya, ini harus kita ingat. Prinsip-prinsip ibadah yang pertama, ibadah itu hanya kepada Allah. Apa bunyi ayatnya? Ayat kelima Al-Fatihah. Iya karena budu, iya karena artinya apa?
Hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita kalau ingin minta tolong kepada Allah, syaratnya apa? Laksanakan dulu kewajiban. Sama dengan kita, ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada apa? Ya, kewajiban dulu. Yang banyak kita ini minta hak. Kewajiban malas. Pak, saya mau ke surga. Sholat kadang-kadang. Pak, saya mau ke surga. Puasa belum dilunasi. Yang ibu-ibu di luar sana, di sini insya Allah tidak ada. Ya. Puasa Ramadan itu wajib. Kalau posisi kita membawa hutang meninggal, saya ngeri, Bu. Ibu Apri misalnya hutang HP. HP-nya diambil sama tempat kita kredit tadi, maka putus hubungan. Iya, Ibu Ayu misalnya ambil kredit motor, motornya disita sama orang leasing, putus hubungan. Tidak ada dosa di antara kita. Tapi ketika meninggal bawa hutang puasa wajib, na'udzubillah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak aman sementara. Nah, ya sebentar aman dulu. Nanti ibu-ibu dulu kita kasih tahu. Jadi teman-teman yang perempuan, kalau posisi kita membawa hutang puasa wajib meninggal, susah saya bayangkan itu. Berat, dikubur sudah diazab, di akhirat apalagi surga apa neraka sudah menunggu. Jadi jangan main-main, Pak. Apakah ada pemutihan? Memangnya pajak. Ini banyak kadang-kadang ibu-ibu pemutihan aja, Pak. Pemutihan itu bagaimana? Kalau puasa wajib nggak ada pemutihan. Jadi gimana? Ayatnya itu Allah firman, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti pada hari-hari yang lain. Itu wajib diganti puasa. Nantilah Pak, belum berkeluarga. Sudah berkeluarga, nantilah Pak, belum punya anak. Sudah punya anak, nantilah Pak, sudah punya cucu. Kapan lagi kita mau ganti? Numpuk. Kalau kita balik usia 12, sekarang usia Bapak Ibu rata-rata misalnya 25, kalikan 7. 7 hari ya biasanya. Saya nggak hafal nih, perempuan ini berapa? 7 hari ya? Kalau hafal curiga lah Ibu ini. Ini Bapak ini laki-laki. 5 sampai 7. Ya, kalau 12 hari ada kelainan. Berarti diperiksa. Itu periksa ke dokter. Jadi kalau 7, sekarang usia kita balik 12, kita anggap aja kita usia sekarang kita anggap aja 20 tahun. Berarti 8 dikali 7, 56 hari. Nah kalau usia kita 30, kalikan aja. 35 kalikan aja. Itu udah dibayar. Itu saya bilang tadi. Kalau teman-teman punya kredit motor, paling motornya disita selesai. Kredit handphone, paling handphone disita selesai. Maka oleh karena itu wajib dibayar. Gimana Pak? Dicicil. Ya sama kita bayar kredit kan dicicil. Maka puasa itu boleh diganti. Seperti Ibu Siti Misbani rajin puasa Senin Kamis. Kecuali hari ini katanya kena menghadiri undangan. Ya, hakul muslim ala muslim situn. Ya, itu hadisnya. Ya, itu sebenarnya ngeles aja sebenarnya hadis itu. Jadi maksud saya itu yang hari ini puasa siapa di kelas ini? Ada yang puasa enggak? Pak Mon? Iya, alhamdulillah. Nanti kita biasakan RTL Pak Lasman ini. Pak Lasman mana ini? Ya, RTL-nya itu nanti Pak diingatkan puasa Senin Kamis, sholat duha, diingatkan tahajud. Ini Pak Nur Hadi udah melilit itu. Itu RTL-nya salah satunya itu. Memang tidak wajib, tapi membiasakan diri. Maka teman-teman yang perempuan yang tadi misalnya yang tadi ingin mengganti puasa, niatkan mengganti puasa di hari Senin nggak apa-apa. Puasa yang wajib dapat, sunat misalnya mengikuti ya Pak Riz. Tapi jangan niatkan puasa sunat, yang wajibnya nggak dapat. Pak saya ingin diet, jangan dietnya di depannya. Dietkan dulu saya puasa, dietnya dapat, sehatnya dapat. Tapi kenapa? Kamu kenapa puasa? Ingin diet Pak. Cuma diet aja yang dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau niat kita hanya untuk diet, ya dia dapat. Kalau kita niatnya untuk sehat. Tapi kalau niatnya untuk berpuasa, ibadah, sehat dapat, diet dapat, semuanya dapat. Mengurangi ekonomi juga dapat. Itu maksudnya saya sampaikan, nak kamu ingin tidak mengatur ekonominya? Gimana Pak? Puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Itu kiriman kamu jatah sebulan bisa 2 bulan itu. Bisa diirit maksudnya. Tidak apa-apa, tapi pahalanya dapat.
Jangankan Nabi Daud, Pak, Senin Kamis saja jarang. Ya mulai bertahap dulu Senin Kamis seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, definisi ibadah itu, dan prinsip ibadah yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, dalam beribadah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinat 5. Jadi dalam beribadah itu berikutnya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Al-Isra 25. Jadi dalam beribadah itu harus ikhlas. Ini kadang-kadang disuruh instruktur ke masjid cemberut. Sholat tahajud nanti itu berat kalau nggak biasa itu. Ibu Siti itu mu'alimat, saya di Kauman Padang Panjang. Ibu Siti, saya 6 tahun. Kami kalau dulu cerita di pesantren dulu 6 tahun, bukan jam 4 dibangunkan, setengah 4. Jam setengah 2 ada dibangunkan. Ustadz kita ini hafiz Quran. Wah, itu bukan sedang sholatnya yang harus sabar itu. Imannya itu. Ada teman kami pas sujud nggak bangun-bangun lagi. Saya bilang, khusyuk apalah doanya. Kita baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa fili. Sudah 5 kali juga, enggak juga dibangun. Ternyata tidur. Ya, karena dalam sholat, kita puasan ya. Sholat itu, kalau tidak ada sabarnya, bahaya. Baca surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wa sholat. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, minta tolonglah kamu padahal dengan sabar dan sholat. Kalau tidak sabar, bahaya. Kita sholat dapat imam qori seperti Ustaz Noper, bahaya. Sholat tahajud 8 tarawih, 8 sholat malamnya, 3 witir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diri tidak jam. Ya Allah, bismillahnya sudah berapa? Baru bismillah itu. Ditambah lagi baca surat sejadah oleh Ustaz Numpera, selesai itu. Ya, atau Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai ayat 20, 1 rakaat. Ya Allah, biasanya selesai sholat tahajud ini setengah jam. Pas malam ini 3 jam. Ya. Kalau kami dulu memang diuji itu tadi, kalau yang baru-baru masuk biasanya memang banyak yang KO itu, tertidur lah pas sujud, ada yang nggak bangun, memang dia tertidur, maka disuruh sholat sendiri sama Ustaz. Nah tapi kalau udah terbiasa bangun tengah malam itu, ini Bapak Ibu, tidurnya jangan malam. Kalau teman-teman tidur jam 9, saya jamin jam 3, setengah 3 bangun. Tapi kalau tidur jam 12, susah bangun. Walaupun baca doanya, Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut. Kalau kita tidurnya tengah malam, bangun ingin tahajud susah. Tapi kalau kita tidur dari planning jam 8 lewat atau setengah 9, jam 9 tidur, minta dibangunkan jam setengah 3 atau jam 3 atau jam setengah 4, paling akhir setengah 4, dibangunkan. Tapi jangan terbalik. Ini pas tahajud bangun, subuh jam 6. Nah ini bahaya. Subuh itu wajib. Yang wajib itu subuh atau tahajud? Subuh. Ini ada juga modusnya, Pak. Yang penting kan sholat subuh, ya nggak mau sholat tahajud itu. Maksud saya itu tahajud dikerjakan, subuh lebih bagus, bisa lagi dikerjakan. Nah, maka yang ketiga prinsip ibadah itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu melakukan amalan yang tidak ada ilmunya. Apa ilmu dalam sumbernya itu? Al-Quran dan hadis. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita. Wal basara, penglihatan kita. Wal fu'ad, fu'ad itu artinya hati. Bukan kolbi aja hati itu. Kan kita sering, apa bahasa Arabnya? Hati, kolbi. Fu'ad itu juga hati. Tapi hati-hati teman-teman. Makharijul huruf kaf dengan kof itu beda tipis. Kalbi, kolbi. Kolbi, kolbi hatiku. Kalbi, gugukku. Mirip dia. Saya ulangi. Kolbi, hati. Kalbi, guguk. Nah, ini yang terlalu vulgar itu. Nah itu jadi makharijul huruf itu menentukan. Maka nanti RTL yang berikutnya, banyak RTL-nya Pak Iya. RTL yang berikutnya tentang bagaimana baca Al-Qur'annya yang benar. Yang sudah kita tes kemarin di awal. Kan banyak teman-teman yang sudah tes, ada yang belum tes. Itu tujuan kami memetakan sejauh mana kemampuan kita. Yang memang belum lancar kita ajarkan.
Yang sudah lancar kita mantapkan. Yang sudah tahsin, itu tinggal disempurnakan lagi. Oke. Jadi dalam beribadah itu ada sumbernya, Al-Quran dan hadis. Selama ini kita banyak. Maka contoh ya, ini mohon maaf. Banyak kita ini beribadah versi kita. Sholat, nanti dibahas oleh Pak Yohalin. Pak, bergerak 3 kali batal. Banyak kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya, batal apa? Batal. Saya ulangi, batal bergerak 3 kali itu. Kita tes. Imam kentut, siapa yang gantikan? Belakang. Masjidnya besar, jaraknya jauh. 1, 2, apa kita melompat? Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti batal? Tidak. Maka bergerak dalam sholat itu ada penyebab, tidak batal. Yang bergerak tadi seperti orang yang tidak mandi tadi, kan enggak itu tuh, yang garuk-garuk tadi itu. Nah, itu tidak batal, khusyuknya yang kurang. Jadi salah yang mengatakan batal. Misalnya ibu diri mau sujud, di depannya ada anaknya. Anaknya masih merangkak. Ibu diri jangan maksakan sujud, boleh mundur. Maka Nabi ketika dia sujud, mau berdiri, dinaiki oleh cucunya siapa? Anaknya Ali dan Fatimah itu siapa? Hasan dan Husain. Nabi letakkan dulu ke samping. Pak, apakah Nabi letak samping kasih selimut? Enggak, itu lama. Selimut, kasih bantal, itu lain itu ya Pak. Ini ceritanya. Sama dengan teman-teman seperti ini. Lagi sholat, Allahu Akbar. Orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Jangan dijawab Waalaikumsalam. Ini tidak Waalaikumsalam, lagi sholat ya, tunggu dulu. Oh iya, itu enggak boleh. Tapi keraskan bacaan. Allahu Akbar. Sholat zuhur. Pak, boleh keras? Enggak apa-apa, kenapa gitu? Allahu Akbar. Sami Allah, tidak apa-apa. Berarti dia, lagi sholat. Jangan kita jawab, maaf lagi sholat ya. Oh iya, hati-hati. Ini sama kejadian orang yang sholat di Al-Farabi itu. Saya lagi sholat, Allahu Akbar. Sholat sunat ba'diyah zuhur. Dia lewat, saya seperti ini. Maknanya apa? Melarang lewat. Dia enggak, dia ambil tangan saya. Saya dulu Pak. Sempat saya jawab, ya nak, nanti bapak nyusul masuk. Itu batal lah sholat kita itu. Maka pakai ilmu sholat itu. Ibadah itu pakai ilmu. Maka kalau kita tidak mengikuti dalil tadi, bahaya sholat kita itu. Wudhu juga macam-macam kita. Ini saya lihat di sini wudhu tadi. Mahasiswa. Iya, basuh kaki. Ya Allah. Ada yang basuh muka. Apa? Itu lihat ayatnya. Buka, Mas. Ayatnya tadi. Lihat dalilnya. Biar tahu kita. Ini dalil. Nah, itu. Itu tentang wudhu. Agak dibesarkan. Biar nampak teman-temannya itu. Dibesarkan. Ya. Lagi. Nah, ini Al-Maidah ayat 6. Ini dalil tentang wudhu. Maka itu dalilnya. Nanti kalau ditanya, coba lihat di YouTube tentang wudhu. Buka YouTube, bentar. Itu apa, Budin? Oh, betul. Itu tayamum. Itu lihat sana. Ya, oke. Lihat di deskripsinya. Deskripsi. Klik itu. Ada. Ya ke bawah. Ini kalau kita menjelaskan dengan keluarga kita untuk diri kita, ini dalilnya sudah lengkap ini. Ini dalilnya tentang wudhu, hadis. Itu dalilnya tentang wudhu, ayat. Jadi teman-teman, jangan lagi ibadah itu versi kita. Ini banyak. Ini misalnya mau ke masjid kentut. Sudah make up. Bedak 100.000. Eyeshadownya 100.000. Blush on-nya 100.000. Apal istri saya kan perempuan. Tapi saya nggak pakai juga itu. Apalagi belum lagi pakai alis Shinchan apa tuh? Yang itu. Pakai spidol ya. Orang sekarang kan pensil alis kecil Pak, pakai spidol ya. Spidol dipakai itu. Sama dulu yang laki-laki, Pak, kami hobi pakai celana pensil. Kenapa nggak spidol? Pensil kan sempit itu. Ada yang ujungnya kecil itu kan. Tiap mau ke kampus cari plastik Pak. Cari kantong. Ya Allah, repot itu. Nah, jadi dihitung-hitung wajahnya ini 500.000. Ini yang belum
yang biasa. Kalau dari pengantin, didempul 5 cm. Pas sholat zuhur, Bapak Ibu, berhubung waktu sholat zuhur sudah masuk, kita break untuk sholat zuhur. Para pengantin kami persilakan. Kadang-kadang inang ini nakut-nakuti juga. Apa kata inangnya? Dek, kamu yang wudhu? Ya. Wajah kamu itu berdua itu 4 juta. Ya bukan berdua, yang ceweknya, cowoknya satu tuh. Yang ceweknya 3 juta, yang cowoknya 1 juta. Kenapa harus make up itu? Cukup pakai My Baby-nya bisa ada, Bu Yani ya. My Baby putih juga, paling lehernya hitam, ini putih. Nggak apa-apa. Ini kadang-kadang alasan, ya, karena sekarang banyak, bukan di sini ya, banyak itu. Kadang-kadang mukanya putih, glowing, pas tangannya ngapa beda? Saya bilang, oh ini mungkin pengaruh pakai motor, ininya, ya kan, pakai full face kan, ini. Tapi kadang-kadang masih enak, ya kacau, ininya putih, ininya hitam, itu nggak aneh gitu. Ya, jadi maksud saya itu, make up itu boleh, tapi jangan gara-gara make up, ibadah kita nggak sempurna. Ini apa? Kata pengantin tadi, Bu, kalau diulangin lagi berarti 4 kali 2, 8. Jadi gimana? Udahlah, wudhunya sekedar ini saja. Ambil air. Wudhu, ambil air. Sah nggak? Tidak. Apa bunyi ayatnya? Balik tadi yang tadi. Ini dalilnya. Saya bicara dalil. Nah itu. Fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Mana wajah? Ini pipi. Ini hidung, wajah semuanya. Jangan, nggak bisa. Ambil air, semua rusak maksudnya. Yang pakai bedak, yang pakai apa tadi hilang. Itu wudhunya. Jangan lagi wudhunya sekedar tadi. Kami mahal Pak. Nggak apa-apa. Itu urusan dengan manusia. Dengan Allah masa kita hitung-hitungan? Dengan Allah hitung-hitungan, gimana kita mau minta rezeki? Ya Allah mudahkan rezeki, mudahkan kami nikmat ini. Tapi kita dengan Allah hitung-hitungan. Itu nggak boleh. Itu ayatnya itu. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Yang banyak kita terbalik-balik. Apalagi pakai gayung. Pakai gayung. 1, 2, 3. Ini juga 1. Salah. Gimana? Dari sini siram, letakkan gayungnya, gerakkan tangan sini 1 kali. Ini pakai gayung. Siram lagi, letakkan tangan. Jangan dari sini. Ayatnya itu aja ngomong itu. Wa aydiyakum, tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, kita ini sering salah. Apalagi pakai keran. Keran, 1, 2. Itu ayat, bukan saya ngomong. Boleh lihat di Al-Qur'annya nanti. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Jadi yang benar bagaimana? Dari sini kerannya itu. Ini keran, hidupkan, jangan kencang-kencang, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanu sayatin wa kana syaitan lebih kafura. Al-Isra 26-27. Mubazir itu teman-teman setan. Jadi sekedar itu air itu. Jangan kencang-kencang, ini basah semua, enggak usah. Sekedarnya saja. Nah, dari sini. Sebanyak 3 kali. Kalau di ayatnya 1 kali. Kiri juga, yumna, kanan, yusra juga. Sama dari sini. Dibuka. Yang berikutnya, wamsahu birusikum. Ini yang banyak salah. Mengusap, menyapu kepala. Ada yang memahami ubun-ubun. Bahasa Arabnya itu roksun. Roksun itu kata parit kepala. Sa'run apa parit bahasa Arabnya? Rambut. Ubun-ubun apa? Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah. Nasiyatin itu artinya apa? Ubun-ubun. Itu bukan ubun-ubun. Coba, siapa yang masih membasuh ubun-ubun di sini? Masih banyak kan? Saya yakin masih banyak, terutama yang ibu-ibu kadang-kadang itu. Bukan ubun-ubun. Yang dibasuh itu apa? Kepala. Yang berikutnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dari kaki hingga kedua mata kaki. Jadi enggak lagi pakai gayung. 1, 2, 3. Nabi lihat sahabatnya, ulangi wudhu kamu. Berarti marah Nabi itu. Kenapa? Telapaknya enggak kena. Pernah enggak kita masuk tangan seperti ini? 1 dari keran? Ada enggak? Kan enggak. Gimana tangan kita? Dari sini kita buat. 1. Ini kan mesti juga kan? Ini juga. Nah, kaki juga sama. Diangkat kaki kita sedikit, ini dibersihkan. Pak susah kalau berdiri, pakai kursi.
Kalau susah. Kalau di masjid-masjid sekarang pakai ada ya sejenis kubus itu, tempat apa wudhu itu dia aman. Itu fungsinya. Jadi jangan disiram ini aja, ini harus bersih juga. Nabi marah, ulangi, berarti tidak sah. Ulangi kata Nabi. Maka telapak kaki itu harus bersih juga. Nah itu tentang apa namanya wudhu. Nah dalil hadisnya la tuqbalu shalah man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak sah salat, tidak diterima salat hingga orang itu bersuci hingga dia berwudu. Berarti kalau tidak wudu tidak sah salat. Mana tangan 3 kali? Mana itu hidung 3 kali, mulut 3 kali? Lihat lagi di YouTube tadi, di deskripsinya tadi, itu ada hadis. Itu hadisnya di bawah itu. Itu hadisnya itu. Hadisnya di bawah itu. Dari hadis Hamran, sesungguhnya Utsman telah minta air wudhu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu berkumur-kumur dan menghisap air dan menyemburkannya. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Jadi kata-kata salasan maratin itu tidak ada di ayat. Ada di hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim. Bab taharo, subbabnya wudhu. Itu. Nanti boleh teman-teman lihat di deskripsi YouTube Pak Udin. Ya, nanti lihat YouTube-nya. Jangan lupa apa Pak Udin? Wah ya. Materi itu silakan ditayangkan dulu. Biar dilihat teman-teman, dibesarkan layar itu. Jadi ketika praktek nanti udah paham. Enggak ada disambungkan ininya ya. Adanya itu tuh speakernya itu bisa disambungkan. Itu tuh kabel itu. Jadi diawali dengan niat. Banyak kita ini, sebentar mas ya. Banyak kita ini niat itu pas membasuh wajah. Ini saya luruskan dulu. Ini banyak itu, karena di buku-buku yang beredar di masyarakat itu, niat itu pas basuh wajah. Pertanyaan saya, tangan ini apa? Membasuh mulut ini apa? Membasuh hidung ini apa? Itu udah wudhu. Jadi niat itu di awal, nggak ada niat itu di tengah. Tapi kalau dia di buku itu, Muhammad Paripai buat itu ya. Ya Muhammad Paripai kan. Tapi bukan Paripai kita, maksudnya Muhammad Paripai kan. Nah itu kan, iya tuntunan selengkap tapi tidak lengkap dengan dalil-dalil menurut saya itu. Itu pas membaca wajah, Bismillahirrahmanirrahim, niat. Nah pertanyaan saya, tangan, hidung, mulut itu gimana? Itu udah wudhu. Maka niatnya di awal. Bagaimana niatnya? Sengaja aku berwudhu, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Serawainya, nawaitul wudu alirafi hadasi asghari fadalillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia. Pak, saya bisa bahasa Rejang. Bahasa Rejang. Saya bisa bahasa Lembak. Bahasa Lembak. Jangan sholat yang diganti. Allahu Akbar. Raju jadi imam. Raju dari mana, Ju? Dari mana? Tuhan besar. Nggak bisa. Kata siapa yang mana, orang Padang mana nih? Orang Padang mana? Padang Jati. Allah nan gadang. Nggak bisa. Tapi kalau doa, niat, boleh pakai bahasa Indonesia. Doa, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ini akibat nggak ngerti bahasa Arab, salah niat. Mau kemana? Mau mandi wajib. Nawaitu shauma gadin. Niat mandi wajib, niat puasa yang dipakai. Ini bahaya kita. Jadi jangan gara-gara niat kita bingung. Ini gara-gara niat aja udah ribut. Allah usolli fadal maghribi salah satu rakaat arba'ah, bingung gitu. Udahlah, arba'ah aja. Kata teman sebelah, ya sudah sholat, ulangi. Ya ulang juga, dia kan aja ngomong. Gitu. Niatnya itu dalam hati. Enggak juga dilafazkan, Allah udah tahu. Dalam hati aja. Jadi yang keras ini kadang-kadang terganggu kiri kanan. Orang mau sholat kita ganggu gitu. Usolli fadal maghribi. Salah, ini asar katanya. Ini diingatkan kan. Kalau kita ngerti bahasa bahaya. Ini belum lagi itu baru niat. Belum lagi teman yang pakai aksesoris. Yang perempuan. Banyak ini kadang-kadang pakai aksesoris. Pakai apa ini? Gelang. Allahu Akbar. Kan bunyi itu. Cing gitu bunyi itu. Kata sebelahnya, awas besok saya bawa 10. Ini kan bawa 5 nih. Ribut itu. Ini kadang-kadang ibadah itu aja kita sudah ada ribahnya. Sudah ada ngomong. Ini kadang-kadang yang laki-laki sholat. Allahu Akbar. Gajah duduk ini 100 Pak, berapa paling-paling. Udin pakai wadimor agak mahal dikit. Bukan ya dilihat itu bukan merek kain. Kan cuma sujud. Ini yang perempuan juga banyak. Allahu Akbar. Ini sejadahnya ini Marsa. Temannya apa Marsa ini?
Ini perannya antagonis. Enggak, yang sebelahnya Hello Kitty. Kan ada Hello Kitty sana. Kalau kita lihat tempat sholat itu, lihat itu bukan tempat sholat, bahaya sholat kita. Allahu Akbar. Ada kaligrafi. Itu kenapa harokatnya agak panjang? Itu salah 5 harokat, kenapa 2 harokat? Kita nggak selesai sholatnya itu. Tapi kalau sholat tempat tempat sujud benar. Ini banyak kadang Allahu Akbar, matanya kemana-mana. Itu nyamuk sudah sampai digigit nyamuk, cecak itu ya. Entar lagi 1, 2. Kita nggak fokus. Kita harus tempat sujud. Nah, tempat sujud ini kadang-kadang saya ingatkan dengan pengurus masjid, jangan banyak pakai gambar. Allahu Akbar. Itu tiangnya agak mereng yang itu. Kenapa masjid nih? Memang kita gak khusus sholat tuh. Ya, ada lagi bintang. Bintang mestinya 5. Kenapa itu 4? Oh, itu agak terputus. Ya, ini kadang-kadang memang nggak batal, tapi kita itu khususnya kurang. Bunyinya apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim fi khashi'un. Khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar. Udah tempat sujud aja. Hati di sini enggak. Allahu Akbar. Ya, tadi. Apalagi kalau musim pemilu, pakai baju partai. Kata Udin, saya enggak cocok yang kuning, saya yang hijau. Kata siapa? Nantang ngomong, saya yang kuning Pak, yang merah. Ya kan bingung kita itu. Maka kalau sholat, janganlah pakai baju partai. Nanti bisa berkelahi kita. Karena kamu polonya sama yang kuning. Ternyata yang ini hijau. Ini hobi yang putih. Ini hobi yang hitam. Bahaya itu. Maka bukan dilihat bajunya, tapi tempat sholat. Oke, lanjut. Videonya dulu. Dibesarkan. Sampai jam berapa? Udah, lama tuh. Nah, ini nih. Oke, nah itu yang pertama, membersihkan atau menyalahi jari. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, lalu membersihkan hidung kiri dan kanan. Stop dulu. Stop. Kalau ini harus hati-hati. Kalau kita berbaris wudhu nih, pas membersihkan hidung dan mulut ini, jangan kencang-kencang. Ini sebelah sini kan ada orang sebelah sini nih. Ini kalau kita kencang-kencang, ini berkelahi kita. Wudhu aja berkelahi ini gimana? Pas buang itu udah itu kan kami nanti ya. Ini kan siapa? Satria. Jadi pas buangnya ke sini, jangan Pak musuh saya Pak, dulu dia ambil pacar saya. Gimana? Nah itu berkelahi lah kita jadinya. Jadi buang itu ke depan aja. Ini kenapa mau ke samping? Sama dengan sholat. Allahu Akbar. Ini masih normal. Ada yang boleh agak nakal. Allahu Akbar. Di sini dia. Kenapa kamu keras? Dulu Pak, pacar saya diambil sama dia. Ya janganlah dibawa sholat dendam itu. Gimana sholat aja sudah dendam. Sama nanti pas dendam, assalamualaikum. Sebelah kanan ini selingkuhan saya Pak. Teman saya diambilnya dulu. Ya gimana? Saya nggak mau salam ke kanan, ke kiri aja. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Malas Pak. Ini nggak boleh lah dendam sama orang. Sholat aja dendam kita. Jadi membasuh hidung ini teman-teman. Pertama ada 2 versi. Yang pertama mulut 3 kali. Dibuang mulut 3 kali. Itu 3 kali. Ada lagi hidung. Langsung dihembuskan kiri kanan. Ada 3 kali. Ada yang langsung. Seperti ini. Dihirup. Tapi jangan kencang-kencang. Saya ulangi. Dihirup itu jangan kencang. Ini Pak Andri tahu. Itu larinya ke saraf ya Pak Andri ya. Kalau itu tuh sakit itu. Jadi pada ambil itu. Jangan. Itu udah sakit itu. Kesini larinya itu. Jadi sekedarnya saja dihirup. Lalu dibuang kanan dan kiri dan ke kanan atau kanan ke kiri. Pelan-pelan. Ini kadang-kadang mentang-mentang musuh tadi itu. Itu udah selesai itu. Ke sana semua larinya. Yang sebelah ini musuh kita. Ada berkelahi lagi tempat wudhu itu. Itu etika. Lanjut. Membasuh. Ya. Lanjut. Hidung dan sebanyak 3 kali. Ya. Selanjutnya membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu harus utuh. Dari sini sampai ke sini. Yang laki-laki kalau ada jenggot, Pak Ajat pakai jenggot. Saya dosa pakai jenggot ini. Pak Monsa pakai jenggot. Pak Adit juga ada jenggot? Ada, walaupun 5 lembar, tidak apa-apa. Ya, jenggot itu harus dibersihkan. Gimana caranya? Ini yang laki-laki. Ibu-ibu boleh nanti ajarin suaminya. Dari sini misalnya. Ini disela-selahi. Siapa tahu tadi makan durian, ya tumpah. Iya, tidak tahu kita kan tumpah di sini kering. Ya, ini dibersihkan. Ya, disela-selahi. Tapi sudah masuk muka tadi, disela-selahi ininya. Supaya yang tertinggal nanti jangan pas sholat
ada 2 biji nasi tinggal, kita enak lihat kan. Jadi dibersihkan. Oke, lanjut. Ya. Tangan sampai ke siku. Dari sini sampai ke sini sebanyak 3 kali. Lanjut aja. Ya. Selanjutnya sebelah kiri juga sama sebanyak 3 kali. Ya. Selanjutnya siap-siap membasuh atau mengusap kepala. Nah. Ya. Oke, gimana Pak Udin? Coba prakteknya kalau membasuh kepala tadi gimana? Ya. Bukan. Berdiri aja, Pak. Berdiri dulu. Nah. Stop. Ya. Ngadap ke sana. Kan masih banyak ini. Iya, kamu kan jomblo. Tadi jomblo, Pak Doper. Jomblo ini kan? Jomblo, oke, ya. Ya. Lulus yang ini. Tepuk tangan untuk Pak Udin. Sekarang Ibu Fitria, kalau yang perempuan gimana? Tadi itu laki-laki. Kamu laki-laki? Ini Pak Udin laki-laki kan? Ya, yang perempuan gimana? Berdiri dari sini, oke. Ya. Kepala aja. Ya. Langsung ke benar. 100 juga. Tepuk tangan Ibu Fitria. Jadi berbeda, Pak. Ya, Pak Udin ya. Jadi kalau perempuan rambutnya dibalikkan, ibu diri wudhu. Ada ibu-ibu datang, "Dek, WC-nya di mana?" Kan kepala udah ke depan nih. Kan bisa ngomong gitu ya. Kira rambut ke depan nih. Kalau ibunya lari atau pingsan di tempat itu. Tapi kalau rambutnya tidak dibalikkan ke depan seperti yang laki-laki, benar. Ya, Ibu ya. Kalau dibalik ke depan, pakai baju putih, mau kena jam setengah 8 sore Isya. Selesai, ibu-ibunya mau kembali ke WC. "Dek, WC di mana?" Kita bisa ngomong kan lagi nih. Ada. Padahal dia udah pingsan ibunya di sana itu. Oke, berikutnya. Ya, sebanyak 1 kali. Nah, ini saya jelaskan. Ini 1 kali cuman. Yang lainnya 3 kali. Hadisnya ada. Yang penting jangan lupa ditonton. Apa Pak Udin tahu apa? Di like, di share, di komentar, itu dilihat di bawah, itu dibaca, bukan di like aja, ada tulisan hadis di situ, ya. Oke, subscribe nomor 1. Oke, lanjut. Itu kaki. Kaki itu saya bilang tadi, ya benar seperti itu dia. Nah, diangkat. Jangan seperti ini tadi. Nggak ada. Oke, selesai. Oke, stop. Terakhir doanya ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 1. Doa yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. 2. Pak, yang mana? Allahumma jannibna minat tawabin. Ternyata hadis itu ada yang lemah posisinya. Cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pilihannya boleh salah satu. Jangan dua-duanya Pak Udin, 1 aja. Oke, lanjut tayamum. Kita bercepat tayamum. Pertanyaan saya, tayamum ini untuk apa? Hadas kecil atau hadas besar? Hadas? Gimana? Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Kenapa hadas besar? Pernah baca tuh Pak ya, untuk orang yang sakit kalau nggak ada nggak bisa kena air gitu kan, dia sedang hadas besar boleh tayamum gitu. Kalau selebihnya boleh hadas kecil. Yang hadas kecil tadi siapa tadi? Banyak nih. Yang hadas kecil siapa tadi? Hadas kecil tadi besar? Berapa hadas? Benar kata Pak Novel. yang hadas kecil siapa? Hadas kecil? Ngomong aja nggak apa-apa. Siapa yang hadas kecil tadi? Nah, tadi tanya. Ayo silakan Pak. Sebenarnya hadas kecil dan hadas besar, tapi yang hadas besar itu ada pengecualian Pak. Ya. Pengecualian orang-orang memang di daerah itu memang tidak ada air. Oh ya, kemarau. Atau memang dalam keadaan kondisinya tidak memungkinkan kena
air atau Misalnya luka bakar lah Pak ya. Luka bakar 65%. Tapi sekedar sakit gigi tidak ada tayamum. Ya, ini kadang-kadang kenapa tayamum sakit gigi, sakit hati nggak ada korelasinya. Oke. Dalilnya apa bentar? Dasarnya itu selama ini di masyarakat memang pengganti wudhu tayamum, pengganti wudhu tayamum. Berarti identik hadas kecil itu. Ternyata tidak. Buka dalil itu. Oke. Satu lagi ke bawah. Oh ini benar. Wa in kuntum mardo, jika kamu sakit, au ala safa dalam perjalanan, au jahadu minkum minal ghaid, seorang keluar dari kamar WC atau kamar mandi, au lamastumun nisa, menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, dia tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci dan bersih. Gimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Ada dua ayat, Al-Maidah 6, An-Nisa 43. Itu dalil tentang tayamum. Jadi, tayamum ini bisa untuk hadas kecil, bisa untuk hadas besar. Nanti jelaskan dengan anak-anak dan adik-adiknya jelangi. Apa fungsi tayamum? Hilang hadas kecil? Tidak. Tadi sudah jawab teman-teman. Dalilnya ini. Al-Maidah ayat 6. Nanti di YouTube itu juga sudah ada dalilnya. Tinggal mau dibaca atau tidak. Hadisnya ada, ayatnya ada. Buka. Ya, itu hadisnya di bawah. Hadis tentang tayamum. Ayat tentang tayamum. Al-Maidah ayat 6, An-Nisa 43. Silakan dilihat nanti di sana. Jadi teman-teman, fungsi tayamum itu bisa sebagai penghilang hadas besar, bisa penghilang hadas kecil. Tapi jangan teman-teman bayangkan, kalau hadas besar Pak, kami kumpulkan debu, simpan dalam asoy, kami mandi. Tidak. Suami istri melakukan jima. Jima itu apa? Bersetubuh atau berhubungan, dia wajib, mandi wajib. Tapi musim kemarau, gimana Pak? Apakah nunggu 2 bulan baru mandi sholat? Atau mandi? Tidak. Tayamum ini boleh. Perempuan. Sekarang lagi musim kemarau. Sudah 2 minggu Bengkulu tidak hujan. Kita susah cari air. Ada air memang untuk minum atau makan. Pilihannya apa? Kalau kita tidak minum, tidak makan, meninggal. Maka boleh diganti air minum tadi untuk minum saja, untuk konsumsi kita makan, untuk supaya tidak kekurangan cairan. Maka boleh kita tayamum. Gimana cara tayamum? Silakan Pak Udin, praktekkan. Ya, ini model ini tadi. Ya, dari sini. Seolah-olah boleh di meja. Ya. Tempel. Ya, tiup. Ya. Wahai. Ini Pak Rasman catat, Pak Udin. Ini apa? Lurah, ini apa tadi? Wakil lurah. Oh, wakil lurah. Oh, oke. Ini bisa peserta terbaik kalau tidak ada yang lain. Oke. Jadi, wudhu itu ringan, teman-teman. Misalnya kita di rumah sakit, ada keluarga yang sakit. Misalnya, Om, sudah berapa hari sakit? Sudah 2 minggu, sudah 3 hari. Sholat enggak? Oh, enggak boleh, saya ini sudah operasi, tidak boleh berjalan dulu, takut nanti bekas operasinya luka lagi. Jadi gimana? Sholat? Enggak. Om boleh tayamum. Itu namanya darurah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 86. Itu dalilnya itu. Maka gimana? Ajarkan. Ini di dinding kan? Nih, tempel di dinding. Seperti Pak Udin tadi, tempel. Niat dulu. Sengaja aku bertayamum, hilangkan hadas kecil atau besar karena Allah. Tempel. Bukan, itu habis. Udin tidak benar tadi. Jadi jangan. Ini kan kita tempel nih di dinding nih. Ditiup seperti ini. Jangan. Itu habis debunya, nggak jadi tayamum kita. Jadi ditiup, menghilangkan debu yang kotor. Ini kotor. Terus ini kedua, usap ke wajah seperti ini. Lalu tangan kanan 1 kali, kiri 1 kali. Selesai. Sholat. Saya ulangi. Yuk sama-sama lah. Tempel ke depan, ditiup kanan dan kiri, usap ke wajah 1 kali, tangan kanan 1 kali, kiri 1 kali. Misalnya, Raju dari sini ke Jakarta naik bis kendaraan umum. Kan nggak mungkin kita mau berhenti sendiri sholat. Kalau cari kita itu mau bawa mahasiswa, kita berhenti. Tapi kalau kita penumpang tidak kenal sama orang lain, Pak, saya mau berhenti sholat. Boleh katanya, paling kamu ditinggalkan. Maka tayamumnya boleh di kursi depan. Tapi hati-hati, warnanya hitam, kepala orang hitam.
Ini kadang-kadang, ini mau ngapain Pak Raju ini? Hati-hati kita. Sama di kereta api, boleh di depan. Nah kalau kira agak ragu samping, tapi dia ada orang samping aja orang kamu tempel nanti. Di kaca sebelah kita ini ditempel seperti ini, ditiup, usap ke wajah, selesai. Dan tangan, bisa tayamum itu. Di pesawat juga bisa. Pak gimana sholat di pesawat? Bisa. Jangan berdiri. Sama dengan mau kemana sholat tahajud, kiblatnya kemana Pak? Nggak usah jadi kiblat kalau di pesawat. Duduk aja kita. Kalau teman-teman sholat pernah naik di kapal laut, ikuti arah kapal. Nggak ada ikut arah kiblat. Kalau sempat kapalnya zigzag, mabuk kita. Allah, salah putar sini Allah. Ikut kiblat itu. Jangan. Allahu Akbar. Kan goyang gitu. Ini mau ke kiri mungkin. Biar nggak apa-apa, jangan kita ikut ke kiri. Seperti itu aja terus. Sholat Allah. Jangan ikuti arah kapal. Kalau kita ikuti arah kiblat, nanggung kita. Sempat dia zigzag itu, ya ada muntah kita baru di 2 menit sholat udah selesai sholat. Jadi berdiri di sholat di kapal boleh, karena itu kan ada musolanya. Tapi dia jangan ikuti arah kiblat, ikuti arah kapal. Pak, kan wajib ngikut benar, tapi dalilnya Pak, itu darurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana sholat di atas kendaraan? Motor, tidak ada, Din. Ini sholat di pesawat ada Pak? Ada. Mobil ada. Motor gimana? Allahu Akbar. Ini dibawa ini. Ini ya. Demonstrasi namanya itu, tidak boleh. Nah, terakhir tentang mandi wajib. Siapa yang belum balik di sini? Oh, belum balik ya? Sudah. Coba. Siapa yang ingin coba menjelaskan? Jangan mempraktekkan. Ya Ibu Siti ya, menjelaskan. Tata cara mandi wajib. Kalau yang bujang-bujang jangan. Yang sudah berkeluarga aja. Yang bujang-bujang kalau udah paham aneh juga ini. Ya. Ini sudah berkeluarga? Ini? Belum. Jangan yang inilah, yang lain lah. Oh, Udin juga? Oh, oke. Yang lain, oke. Oke, Pak Nata. Stop, bentar. Oke, gimana? Berdiri boleh, berdiri. Tata cara Sebutkan aja, jangan dipraktekkan. Sebutkan aja. Iya. Coba tiba-tiba sini. Ya tata cara mandi wajib satu. Jangan pertama ini jangan. tata cara mandi wajib. Yang pertama seperti berwudu, Pak. Niat dulu. Iya. Iya, Pak. Mau kemana? Niat dulu kan? Yang pertama niat, terus kumur-kumur, seperti berwudu. Ya, santai. Pertama niat, Ya. terus seperti berwudu. Nata udah pernah mandi wajib kan? Sudah. Ya, oke. Seperti berwudu. Ya wudu, ya. wudu. Ya, Terus tidak langsung membasahkan kaki, tapi dari badan situ 3 kali ya. Sebelah kanan 3 kali, terus Ke kiri 3 kali. kiri 3 kali. Kalau sudah selesai, Oke, mic-nya adik-adik. Ya. kalau sudah selesai, baru ke basah seluruh tubuh 3 kali. Sudah selesai yang mana tadi nih? Sudah selesai yang wudhu itu, Pak. Oh, udah wudu tadi. Ya. Ya, 3 kali. Setelah itu baru Langsung mandi sepenuhnya 3 mandi kali. seperti biasa. Seperti biasa 3 kali. Tapi tidak boleh menggunakan air bak. Tidak boleh menggunakan? Langsung dari pancuran keran, Pak. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh ternorai oleh sabun gitu, Pak. Enggak apa-apa. Ini kan kita minta pendapat. Oke, selesai ya? Oke. Ada yang lain? Siapa? Oh, ya jangan. Enggak apa-apa. Kita diskusi. Kita berbagi di sini. Ya, sebenarnya memperjelas saja sebenarnya. Ya, pertama itu niat ya. Niat kita baca dulu. Sudah tuh kita melakukan berwudu. Ya, seperti berwudu benar ya. Ya, seperti berwudu benar. Baru kalau pakai shower enak sih. Kita sebelah kanan, sebelah itu ya, sebelah kiri. Baru nanti seluruh. Tapi kalau memang air bak boleh, tapi baknya jangan perlu baknya cuma sember kecil gitu kan. Tidak basah kalau. Jadi baknya harus memenuhi syarat itu minimal bak tuh ya sekitar 1/4 kubik ya salah. Iya. Ya, untuk mandi seluruh badan. Ya, baru nanti sudah itulah bersabun dan sebagainya ya.
Sudah ya. Assalamualaikum. Oke, ini menyempurnakan. Ada yang beda? Ah, ini. Bismillah, ingin melengkapin aja. Bisa mengurangi nggak? Tidak, jadi sepengetahuan. Itu pertama, Bismillah niat membersih tangan 3 kali, Oke. membersih kemaluan 3 kali, Jangan kemaluan. apa? Farji. Farji, Farji 3 kali, lalu membersih ubun-ubun 3 kali, baru berwudu, tangan dulu, Ya, ada tangan. Ay. Ya, sampai ke kaki. sampai Ke kepala. ada dua Versi. versi, ada yang kakinya basah, ada yang enggak. Habis itu baru siram yang belah kanan, kiri baru mandi, gitu. Pak Nata, Pak Panji tadi dilengkapi oleh Farid. Ya, tadi itu yang ini ada pertanyaan. Gimana orang yang mandi di sungai? Ini kan mandi di kamar mandi nih. Jadi Pak Raju ini balik kemana dia ini? Ada jembatan di apa itu dekat mana? Jadi apa? Tapi jangan keras-keras niatnya Pak Raju. Ya, sengaja aku mandi wajib, orang mandi di bawah itu. Menghilangkan salah karena Allah. Allahu Akbar, terjun. Pas terjun, air lagi kering. Bunuh diri. Ya, jadi niat itu dalam hati. Nawaitul ghusla li rafi hadasi akbari fardalillahi ta'ala. Pak, saya enggak baca bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah. Tadi sebenarnya sudah terjawab, udah benar tadi. Tapi sunnah nabinya belum. Rukunnya itu cuma 2, niat membasahi anggota tubuh, selesai. Itu mandi wajib namanya. Ulama fikih sepakat, niat membasahi semua anggota tubuh. Dalilnya ada, wa in kuntum junubam fahtaharu, Al-Maidah 6. Jika kamu junub, hadas besar. Apa itu hadas besar? Pertama, karena jima. Jadi teman-teman, mulai hari ini agak diganti bahasanya itu, jangan apa menyebabkan mandi wajib? Bertemunya 2 alat kelamin. Itu enggak enak itu Pak Riz, sujud. Jadi agak bahasanya itu agak, ya kalau orang kesehatan, orang biologi biasa. Tapi kita terintegrasi AIK. Apa bahasanya? Nah, itu bahasa biologi atau bahasa kesehatan. Bahasa fikihnya apa? Jima. Selesai. Yang tadi definisinya bertemunya 2 alat kelamin, laki-laki dan perempuan, atau bersetubuh. Itu kan terlalu vulgar sebenarnya. Tapi kalau diganti jima lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mahid, tidak ada menstruasi, tidak ada hadis itu. Menstruasi itu tidak ada. Datang bulan itu tidak ada hadisnya. Ya Pak Riz ya, nggak ada. Nanti laki-laki protes. Kalau perempuan datang bulan, kami datang apa Pak? Datang bintang, datang matahari. Itu jadinya. Jadi tidak ada. Yang ada itu mahid, dot bukan dal. Apa? Keluar darah kotor. Terus yang perempuan melahirkan, keluar darah nifas. Itu sudah apa tadi? 1, 2, 3 apa tadi? Jima, mahid, nifas. Satu lagi apa? Laki-laki. Nah ini sering juga menyampaikan ini. Mimpi basah. Mimpi basah itu banyak. Itu ambigu ya. Coba mimpi basah. Disiram sama ibu kamu pas sholat subuh, enggak sholat subuh disiram, itu mimpi basah juga. Bukan mimpi basah benaran itu. Sholat nggak mau diambil air sember. Saya mimpi basah malam tadi Pak. Bukan mimpi basah, disiram sama orang tuanya pakai air sember. Jadi bukan mimpi basah. Jadi bahasanya itu beralihnya dari masa anak-anak ke remaja. Namanya baligun, artinya balig. Itu namanya itu tadi. Maka keluar cairannya saya bilang tadi. Jadi jangan pahami mimpi basah. Itu basah dari mana itu? Yang ini kadang-kadang kita masih salah memahami pemahaman apa macam-macam yang menyebabkan mandi wajib. Jadi beralihnya dari anak-anak ke remaja itu balig, ya terjadinya keluarnya cairan itu tadi, maka dia wajib mandi wajib. Nah, gimana tata cara mandi wajib? Yang pertama niat. Yang kedua membersihkan farji. Nah, farji ini tadi bahasa Farid kemaluan. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan batalnya wudhu? Menyentuh farji. Kan enak itu. Tapi jangan salah sebut Pak. Fajri, farji. Fajri, farji. Kalau fajri subuh, fajar. Kalau farji kemaluan. Nanti agak keren dikit Pak Raju kan. Itu. Apa yang menyebabkan menyentuhnya farji? Nah, nanti jelaskan dengan Pak Rizal.
Ya, Parji. Jangan dikasih nama anak. Siapa nama anaknya? Muhammad. Ujungnya apa? Parji. Ya Allah. Muhammad artinya terpuji, Parji artinya kemaluan. Bahaya. Ini kadang-kadang ingin keren pakai bahasa Arab. Muhammad. Mantap, arti Muhammad terpuji. Belakangnya apa? Parji, Pak. Ya Allah. Parji itu kemaluan. Mau ditambah itu Parji benar. Fajar atau cahaya atau terang boleh. Ya salah sebut ingin keren-keren nama buat di kakak nanti di aktanya Muhammad Parji. Ya Allah, segera diganti cepat Muhammad Fajri, itu yang benar. Nah, berikutnya setelah pertama bersihkan tangan, maksudnya di sabun boleh dibersihkan, baru setelah itu bersihkan dengan tangan kiri kotoran tadi. Mungkin bagi yang ibu-ibu atau yang wanita darahnya tadi sudah lengket, sudah menempel, boleh pakai sabun. Boleh pakai sabun, boleh. Jangan pakai sabun sinar. Ya sabun juga itu. Ya, Pak, benar kan? Mbak Nanda kan? Bukan, benar kan? Sinar laut itu sabun tuh bukan? Iya. Iya. Panas kan. Jadi pakai sabun, digosok, dibersihkan. Dan itu disiram. Nah, disiram, baru bersihkan tangannya lagi, baru berwudu, Pak. Saya ulangi, niat bersihkan farji, bersihkan tangan dulu. Siapa tahu tadi pas bangun sholat subuh lagi ngulek sambal. Ya benar, dicuci dulu tangannya, jangan langsung. Ya, bersih dulu, baru bersihkan farji tangan kiri, baru disabun, ya benar disabun, siram, baru berwudu seperti wudu sholat. Ada dua versi hadisnya, ada yang langsung ke kaki, ada yang kakinya terakhir, membasuh kakinya terakhir. Kalau saya langsung, karena hadisnya kuat juga itu langsung. Nah, setelah itu baru kalau rambutnya tadi dikoncet, rambutnya diuraikan, tergerai. Dilepas koncetnya. Nah, baru warming up, jangan langsung. Ada nggak orang kena stroke gara-gara? Ada kan? Kalau kena stroke masih aman kata Pak Andri. Sempat 2 truk, 18 ton itu kalau sawit nggak bangun-bangun itu. Jadi di sela-selai rambut dulu, disela-selai dulu, pemanasan disela-selai. Kan jangan langsung disiram, sela-selai dulu. Baru selesai, sudah agak nyaman tubuh kita dengan udah mulai agak nyaman. Coba teman-teman mandi ke air Suban itu, ada air panas, terjun langsung atau tidak? Tidak, masuk kaki kanan dulu. Tunggu dulu, siram. Kaki kiri, kalau langsung masuk, saya jamin pingsan. Iya, tidak boleh, itu etikanya masuk dulu. Kan airnya suhu panas itu kan dingin, panas kan kita sesuaikan dulu. Nah, siram, masuk kaki kiri, siram juga, sudah selesai. Siram batas sini, siram baru masuk. Jangan langsung nyampe oleh air panas terjun. Pingsan kita. Sama mandi wajib. Dikeramas diselesai rambut dulu, selesai, baru siram sebelah kanan. Pakai gayung, kalau nggak pakai shower pakai gayung. Tidak usah diukur, Pak, ini pas enggak? Bawa kaca dulu, nggak usah. Kanan, siram kanan, sudah, kiri 3 kali. Setelah itu mandi seperti mandi biasa. Boleh nggak gosok gigi selama mandi? Gosok gigi boleh nggak? Boleh. Pakai sabun boleh nggak? Pakai sampo boleh nggak? Yang nggak boleh pakai rinso. Serius nih Pak Raju ini nih. Ya. Terakhir baru membasuh kaki. Itu ada 2 versi. Kalau tidak ada langsung, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan terakhir tentang jenazah, ada pertanyaan? Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, walaupun disampaikan dengan iringan candaan, tapi yakinlah materi ini sangat penting karena ini mempengaruhi nanti kualitas sholat kita. Ketika taharahnya, wudunya, tayamumnya tidak benar, apalagi tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka dipertanyakan kualitas sholat kita. Untuk memperdalam, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk memperjelas atau bahkan mungkin tadi karena terlalu cepat belum paham, silahkan. Saya Mutia Rikma dari staf rektorat. Jadi ini nih berdasarkan pengalaman pribadi nggak apa-apa kan ya Pak? Kan yang kita tahu bahwasannya tuh berwudu itu kan menyempurnakan ibadah kita. Jadi ini baru kalau nggak salah sebulan yang bukan bulan sih, 2 minggu yang lalu tuh kejadiannya di kampus kita. Jadi gimana ya hukumnya menurut Islam bahwasannya
seorang yang buang air kecilnya di tempat wudhu gitu. Karena saya udah nemukannya 2 kali gitu. Dan yang paling bikin traumanya itu dia tuh buang air kecilnya kan kalau kita tempat wudhu ada lubang yang di dalam kan? Ya dia yang di luar. Jadi itu bikin trauma. Enggak, maksudnya tuh kan iya. Bukan saya enggak, ya saya kan enggak tahu tempat yang perempuan itu. Ya, Itu tempat yang laki-laki. yang tempat wudhu cewek itu. Iya. Itu kan cewek kan ada Iya. yang di luar. Di lantai itu nah. Oh, bagian lantai. Oh, iya iya. Nah, Saya pikir di luar nanti Pak Udin di sana, sering Pak Udin standby tuh. Saya takut-takut CCTV ada Pak Udin di sana. Makanya ya. kalau menurut pandangan Islam gimana ya Pak ya? Gina, langsung jawab. Atau oke. Pak Raju. Masih ada? Ya, Raju. Oke, terima kasih Pak. Nah, nambahkan sedikit dari pertanyaan itu tadi sebenarnya agak nyambung. Kalau kita ke hutan itu Ustadz, kan ke hutan nih, kebelet. Cak mano itu tuh? Kan tadi kebelet kencing mau kebelet BAB kan, tapi kan nggak boleh sembarangan. Nah, terus solusinya? Di hutan. Ya. Ya, pamit lah. Ini mulai. Pamit dulu ya. Oke. Oke, yang Ajat ketiga, lagi. ajat. Setelah yang 3 ini baru dijawab. Oke. Oke, dua laki-laki, 2 perempuan, nanti gantian. Oke. Pak Ajat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan juga dengan berwudhu, tapi yang tayamun. Ya tayamun. Bersih diri, tapi yang tayamun. Ya, yang tayamun ini kan tadi ada yang disampaikan berkaitan dengan meletakkan tangan ke dinding, kan gitu. Kalau di mobil, kursi depan atau di samping. Ya. Sedangkan yang kita pahami bahwa jika ingin bersih diri itu kita harus tahu dulu bahwa tempat itu harus suci. Kan itu syarat utama. Pertanyaan saya, terkadang nih apalagi fasilitas umum, khususnya mobil. Mobil itu biasanya tingkat kebersihannya sangat rendah. Beda dengan pesawat. Kalau pesawat tentu pasti lebih bersih lah gitu. Bagaimana cara kita untuk menentukan bahwa tempat itu suci atau tidak? Karena terkadang ya ada orang yang ngupil gitu kan gitu. Ada itu, banyak itu gitu. Apalagi ya dalam perjalanan dengan waktu yang lama gitu ya. Jadi kadang kondisi itu ya sudah tidak lagi bisa berpikir dengan baik. Gitu. Jadi pertanyaan itu, bagaimana cara menentukan apakah sah misalnya jika tempat itu ternyata memang tidak suci dalam kategori yang kita pahami seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 perempuan. Iya, oke biar imbang Bu Pit duluan ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Bu Pit duluan. Bukan pilih-pilih tapi memang tujuh duluan. Nanti kita tambah lagi. Masih sampai jam 5 deh. Jam berapa deh? Oh, Oh iya, lanjut silakan Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya silakan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan terkait mandi wajib dan berwudu. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah kita perlu berwudu lagi setelah mandi wajib? Dan kemudian saat kita mandi, apakah kita perlu menggunakan basahan? Ini. Kalau misalnya di luar, iya. Lanjut. Kalau misalnya di luar itu kan wajib ya pakai ya, ini. Maksudnya di tapi sungai. Kalau di sungai. Tapi kalau misalnya di tempat yang tertutup, yang tidak ada orang yang melihat, apakah perlu kita menggunakan basahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Rasman, lanjut. Baik, sementara dicukupkan dulu Pak Dedi karena nanti kelupaan. Silakan pemateri untuk menyampaikan. Dari Mutia Pak tadi. Mutia. Jadi seperti ini. Bukan untuk semuanya ya. WC kita di rumah sama WC kita di kampus itu, kalau air itu ternyata tergenang, itu yang jadi masalah di situ, problemnya di situ. Maksudnya air tadi tidak mengalir, kaki kita tidak pakai sendal, ya kan? Kita pakai sholat, pakai wudhu, otomatis itu batal. Iya, maka diingatkan dengan temannya itu. Siapa kira-kira? Kasih tahu saya nanti ya. Ya. Saya dakwakan, mahasiswa. Oh dia nggak enak kalau mahasiswa. Diingatkan, Dek ini bukan WC, WC-nya di bawah, dibilang. Oh ya tapi nggak apa-apa diingatkan. Nanti dia kalau dia sekali itu
itu kita maklum, kalau 2 kali hobi dia tuh. Itu yang nggak boleh ya, takut kan berkali-kali hobi namanya itu. Iya, kalau sekali hilaf. Nah, kalau 2-3 kali itu hobi. Maka caranya diingatkan, Dek, WC kita di bawah, sebelah kiri di depan LPPI ya Bu Sawati ya. Itu khusus perempuan, di depan BAK khusus laki-laki. Dikasih tahu. Kalau kita nggak biarkan dia nggak ada yang negur, biarin, karena ada yang melihat. Itu syukur Mbak Mutiangi apa melihat itu, tapi ditegur. Masalahnya apa? Kalau air tadi masih tidak mengalir, kita wudhu mau 100 kali, 100 orang wudhu, tidak sah orang wudhu itu, karena airnya masih di sisi itu aja. Najis. Kalau bayi yang belum makan ASI ya Ibu Siti ya, iya kan? Itu najis ringan. Bayi yang belum makan tambahan kali ASI, kena kencing baju kita, cukup digosok-gosok aja pakai sholat boleh. Kalau bayi, ini bukan bayi lagi ya. Kalau usia sudah mahasiswa itu bayi tabung, bayi sudah dewasa tidak bisa lagi. Bahkan sudah punya bayi Pak Dede. Wah, itu lebih bahaya lagi. Jadi itu diingatkan saja. Tapi memang yang paling nyaman tuh pakai sendal memang di sana. Takut kita tadi. Kita kan itu suka lihat. Kalau nggak lihat kita nggak tahu. Nah, caranya ada. Di situ kan ada ini ya. Kalau tempat laki-laki itu ada siringan tuh kan. Nah, di situ ada, kita naik ke sana aja biar agak aman. Kalau kaki kita kan ini kan ada itu ya. Ada yang kita seperti laki-laki sama tuh. Saya nggak pernah lihat yang perempuan. Mungkin Pak Rasman sering karena dia sering ke atas kan. Nah, itu kan ya mungkin maksud saya itu. Ini kan ada dari sini kan itu ini tempat siringan itu. Nah, kita injak kaki di sini. Kalau kita di sinilah itu memang peluangnya kena air kencing tadi di sana. Kan nggak mungkin dia kencing di tempat yang kecil ini kan. Pasti di sini tadi kan. Nah, itu. Maka itu caranya. Nah, yang ke depan diingatkan, bukan untuk semuanya. Kalau lihat ada yang salah seperti diingatkan. Yang laki-laki juga WC itu di bawah, bukan di atas, ya. Karena najis nanti berputar-putar di sana aja dia. Maka harus wudhu kembali. Oke. Yang berikutnya, Pak Raju. Apa tadi? Pamit yang siapa tadi? Ini ya. Ya. Di hutan itu, ya apa? Ya kita melihat juga posisi lah. Intinya jangan sampai terganggu. Yang saya bilang tadi itu hadis, bukan kata saya. Dilarang kencing di lubang-lubang itu. Bukan lubang semut aja, apa mungkin lubang hewan yang lain seperti itu. Kalau ternyata posisinya ternyata tidak ada, kita sudah kebelet, kita nggak mungkin mau pulang. Kita berburu B2 misalnya kan. Nah, itu angkot B2. Kita berburu itu ternyata nggak tahan lagi mau kencing. Kan nggak mungkin kita pulang sore nanti. Kena ginjal juga nanti kan, bahaya itu. Maka cari posisi yang nyaman, orang lain tidak boleh lihat. Orang lain tidak boleh melihat. Kita nyaman dan jongkok kencingnya. Iya, jongkok. Biarlah teman agak jauh kita kencing, tapi cari posisi yang nyaman. Yang tidak ada kira-kira di sana terganggu dengan hewan lain atau makhluk lain itu. Boleh. Namanya kondisi kan tidak ada WC di hutan. Kurasi WC portable ya pakai aqua. Ya botol aqua kan portable itu. Boleh WC portable. Ya botol aqua bisa diakali lah itu. Tidak usah pamit dengan niniak tadi, tidak usah. Kayaknya kaitannya dengan cara toharohnya. Toharohnya ketika diucap cara itu. toharohnya, pertama, kalau kita takut daun di sana itu jelatang, jelatang, tahu jelatang? Ya, ada tisu. Enggak ada tisu, cari batu. Kalau kopi tahu ada batu pohon kopi kan daunnya kan? Ada. Kalau kopi ya boleh, tapi kalau kamu agak ragu, ini daun jelatang. Kalau kita ragu-ragu kamu gunakan bahaya. 2 minggu nanti nanggung nahan itu. Maka boleh pakai tisu, boleh pakai batu. Batu cincin tidak bisa. Batu. Boleh pakai daun. Daun dilihat, kita tahu lah daun. Nggak mungkin daun jelatangnya. Apalagi Pak Raju tahu lah daun jelatang itu. Kayu karena di hutan kayu boleh, kayu. boleh. Kan ada kayu-kayu yang kering-kering itu. Ada. Ini kan kayu misalnya sudah dikelupas itu, boleh. Ya. Yang penting meresap. Ya, seperti itu. Oke ya, itu cara taharonya. Dan tetap jongkok, jangan berdiri. Nah, tadi Pak Ajat, gimana cara menyeleksi debu suci? Kan itu bahasanya itu. Iya. Apakah perlu bawa ke lab, bawa ke diukur berapa persen keadaan, repot kita. Iya benar, itu LP POM itu kerjanya. BP POM. Jadi seperti ini Pak. Kita kan ini kan tempat. Ya kita kan nampak juga, misalnya ini di bodi mobil, di
Bukan, apa di kursi. Kalau memang ada upil kan nampak di sana, itu nggak mungkin kan nampak. Ini nggak mungkin. Kita bisa seleksi. Satu, yang kedua, di sebelah sini kan ada kaca tuh. Nah kaca ini kan rata-rata nampak kita. Jangan kaca luar Pak, itu hitam wajah kita. Kaca bagian dalam itu debunya seperti ini. Jangan di kaca bagian luar, kan yang hitam semua kita. Debu juga di luar tapi hitam. Nah yang ini kan ambil tadi yang debu yang meyakinkan toiba tadi, yang bersih dan apa suci. Di bodi mobil bagian luar debu juga itu, warnanya hitam. Nanti kita gosok bukannya bersih, tambah hitam, tambah kotor. Jadi silakan boleh di debu di bodi apa di tempat duduk itu, boleh di kacanya di pinggir kita, atau kalau sempat turun berhenti kita. Apalagi kalau kita berhenti di dekatnya ada tanah atau ada pasir, misalnya di pinggir laut, itu lebih enak itu. Turun sebentar atau di atas batu-batu dekat jalan tuh boleh. Tidak apa-apa. Kan nampak kalau ada batu bisa ada kotoran kan bisa nempel kotoran hewan kan tahu di batu itu. Boleh berhenti. Kalau bawa mobil pribadi. Kita ragu-ragu ini. Kalau saya mengejar sana masjid nggak ada. Saya ingin wudhu dulu sini, tayamum di sini. Boleh. Tapi kalau kita di kendaraan nih bismillah sajalah. Gak mungkin bapak menanya, Pak sopir udah berapa hari nggak nyuci mobil? Kan gak mungkin kita tanya itu kan. Jadi nggak usah. Kita yakin bismillah, namanya darurat itu, nggak masalah. Oh tidak. Yang paling aman ada sebenarnya di atapnya. Iya di plafon itu. Iya plafon atap di atas mobil itu. Tapi orang pasti lihat ini ngapain bapak ini kan jarang. Tapi kalau kita di depan pasti orang nggak akan tanya itu. Jadi itu solusinya. Yang berikutnya tadi siapa? Bupit. Oh Bupit. Basahan. Kayu. Boleh. Itu atur-atur lah Pak Udin itu. Oke. Basahan Pak Dedi. Oke, saya lupa tadi. Ada teman-teman ini, bukan di sini, di luar sana. Kadang-kadang mandi nggak pakai busana. Di Bengkulu ini rawan gempa. Dan gempa ini tidak ada kata Pak Iman, ya Pak Iman, tidak ada slow motionnya kan? Oh, ambil handuk dulu, ambil baju, keburu mati. Sudah jatuh rumah-rumah kita itu. Jadi benar kata Ibu Pit tadi. Apakah perlu kita pakai basahan atau pakai celana? Jangan pakai gamis. Ya berat nanti. Apalagi mau kemana? Mau renang syariah, Pak. Kan pakai gamis. 10 menit kita masih di dalam. Berikutnya muncul ke atas, itu mati. Jadi yang laki-laki pakailah celana boxer yang pendek. Ya boxer pendek kan. Ada juga yang panjang ya. Pendek atau pakai basahan. Nah kalau yang perempuan pakailah basahan. Kalau kita pakai basahan tuh aman. Mau ada gempa, tidak ada gempa, mau ada, tidak tahu tetangga kita sebelah kebakaran. Orang sibuk menyelamatkan apa barang-barang, kita selamatkan diri kita, kan repot itu. Ada kejadian 2007. Ini true story ya. Gempa 2007 pas puasa pertama, saya teringat itu. Jadi saya sudah di rumah itu lagi sudah arisan. Saya mau ke masjid. Dekat rumah itu banyak bedengan, kosan. Pas mau keluar, banyaklah makhluk yang aneh-aneh. Ada yang masih pakai sampo seperti anak pang itu, lampunya berdiri. Ada yang masih pakai tarinso, tahu lah. Mukanya banyak busanya depan. Keluar. Berarti pada dilihat, ya terpaksa Arju. Tidak mungkin saya, masa seperti ini lihat, itu tidak mungkin. Tapi saya syukurnya waktu itu saya sudah lengkap, pakai kain, pakai baju, minjam baju koko, kan baju koko itu, kami minjam sama koko ya, baju koko, kain. Saya teringat waktu itu Pak Raju mereknya Gajah Duduk itu, 187 saya beli, dulu 2007, mahal. Jadi pas saya mau keluar, saya mikir anak ini keluar pakai alas ini, alas meja, bukan kena handuknya, nanti kan anak kosan mungkin di kamarnya. Pas saya mau keluar, ya Allah gimana ini, saya lemparlah kain itu. Saya yang sedih itu sebenarnya bukan itu, kain saya gak kembali sampai hari ini, itu aja sebenarnya itu. 2007 sekarang 2023 berarti berapa? 16 tahun. Saya yakin mereknya Pak Ajat bukan lagi gajah duduk, gajah berdiri itu. Ya wah, masa duduk terus kan? Pak Ajat. Oke, jadi benar tadi Bu Pit mengingatkan, idealnya harus pakai kain atau pakai basahan. Nggak usah juga pakai gamis. Pak di tempat tertutup, ini Pak Ibu Pit di tempat tertutup gimana?
Memang ada yang melihat, manusia nggak melihat, ada yang ngintip. Tapi apa? Siapa yang jamin? Pak Raju lagi mandi, ada nyamuk lagi patroli. Hei, berondong lagi mandi. Misalnya Udin, kalau ini brojol. Pas lagi mandi ada nyamuk 5 ekor betina. Ada berondong lagi mandi. Pas dia nggak sadar di depan ada dinding. Tak nabrak, jatuh. Pas di bawahnya ada kolam. Mati, kamu tanggung jawab, Din. Iya, karena dia lihat, ini berondong lagi mandi. Maka oleh karena itu, jangan gara-gara sepele mandi kita itu bermasalah. Pakailah kain atau basahan. Yang perempuan, yang laki-laki pakai celana pendek. Selesai itu. Yang berikutnya, perlukah wudhu lagi dalam mandi wajib? Ini benar tadi. Rangkaian tadi sudah sampaikan oleh teman-teman. Ada niat membersihkan farad, terus bersih-bersih baru wudhu, kan ada tadi. Perlukah wudhu lagi dalam mandi wajib? Jawabannya, lihat kondisi. 1. Ketika mandi tadi teman-teman tidak menyentuh farad secara langsung, kita pakai kain ini, nah kita gosok di sini, nggak batal. Selama mandi tadi teman-teman tidak kentut, tidak batal. Selama teman mandi tadi tidak kencing, tidak batal. Maka gimana? Perlukah wudhu lagi? Tidak perlu. Mandi wajib itu membersihkan hadas besar, wudhu membersihkan hadas kecil. Tapi kalau kita ragu-ragu kentut tidak ada. Kalau ragu-ragu lebih baik wudhu kembali. Tapi kalau kita merasa tidak ada yang kentut, tidak ada kencing, tidak ada apa tadi, menyentuh farji, maka kita langsung sholat untuk siap-siap sholat. Sholat juga saya ingatkan, ibu-ibu nih, janganlah pakai handuk. Ini ada yang ingin cepat, pakai mukena, modalnya handuk di dalam, handuk kena. Mau kemana? Mau sholat. Itu pertanyaan ibu-ibu, bukan istri saya nggak ada. Saya tanya, Bu, Pak, gimana hukumnya? Batal tak? Tidak batal. Tapi kualitasnya, masa sholat pakai handuk? Itu kan ada mau kena di luarnya itu. Jadi jangan ganti dulu handuk, ganti baju, pakai sholat. Ini kadang-kadang sholat minimalis. Iya. Ada lagi sholat pakailah apa? Pakai apa namanya? Baju apa? Baju sholat yang baju untuk tidur itu? Bukan satu lagi? Daster. Allahu Akbar, sobek di sini. Sobek di sini. Masa dengan Allah kita, ya Allah, menghadap Allah kita baju ala tapi pas dipanggil rektor, baju rapi, sepatu rapi. Pas menghadap Allah ada sobek di sini. Ada yang kadang-kadang yang laki-laki ini pakai baju kaos oblong saja, apa singlet. Memang tidak batal, tapi etikanya kurang. Jadi nanti dijelaskan oleh Pak Yohalin itu. Itu jawabannya. Ibu Pid ya, terjawab tadi ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, sudah jam 15.10, kita sampai 15.25, masih ada 15 menit lagi. Ya, saya jelaskan tentang ini satu lagi. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Ini materinya ini 4 SKS ini. Jenazah itu kan banyak itu. Memandikan, mengapani, nyolatkan, menguburkan. Oke, saya jelaskan 3 menit. Oke, yang pertama, ketika menghadapi orang yang meninggal, itu orang yang akan meninggal sakaratul maut, pertama arahkan orang itu ke kiblat. Yang kedua, disuruh dia itu untuk berbaik sangka kepada Allah. Posisi dia masih ingat ya. Yang ketiga, mayat orang yang sakaratul maut tadi, kalau dia semakin berat, sudah semakin ya secara medis, nanti saya jelaskan juga setelah ini. Kalau ternyata dia sudah semakin berat, sudah semakin sesak napasnya, kata Nabi, tuntun laukinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bisikan. Ketika membisikkan jenazah itu, dilihat mukanya, juga dilihat wajahnya, dibisikkan telinga, lihat wajahnya, jangan telinganya aja. La ilaha illallah. Tidak, lihat juga wajahnya. Kalau dia sudah merespon, tidak usah berkali-kali. Apa permasalahannya? Kalau berkali-kali, sempat dia yang kedua kali nggak nyampai, la ilah, itu bahaya. Tiada Tuhan. Maka cukup tidak usah berkali-kali. Setelah itu lanjut, dia setelah selesai dia jelas kematiannya. Kalau secara medis nanti tolong dikoreksi Ibu P dengan Pak Andri. Itu kan disinar pupilnya, ya kan? Disentel pupilnya. Kalau dia ada reaksi, berarti dia masih hidup. Itu cicak mati itu. Iya, mata kedip-kedip seperti ini kan. Tapi kalau sudah pupilnya nggak bereaksi, ya benar Ibu P ya. Itu disentel pupilnya matanya itu kan, Ibu Weti ya benar kan? Kalau orang meninggal itu kan kalau tidak bereaksi lagi pupilnya ini, kalau dia masih kedip-kedip seperti ini berarti hidup itu. Nah itu disentel,
Ternyata tidak ada reaksi, tidak respon, nah itu jelas. Baru kita lihat nadinya, di sininya, banyak itu ya. Itu lebih jelas orang medis itu. Nah maka itu diperiksa sudah jelas, baru kita ucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada doanya, Allahumma fi musibati wahlub li khairan minha. Minimal baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru diumumkan tetangga kiri kanan. Nah setelah itu tangannya disedekapkan, kakinya diikat pakai selendang. Kain kapan kan belum ada itu. Diikat kakinya, tangannya yang tadi disedekap diikat juga pakai selendang, ininya diikat. Kalau tidak diikat nanti ada fitnah. Ya Allah, saya lihat mayat itu kasihan. Kenapa? Mulutnya itu terbuka. Karena mulutnya enggak kita tutup, matanya enggak kita usap, akhirnya terbelalak. Ya Allah, sudah ada azab di dunia. Ini akibat sering nonton film Indosiar. Ini fitnahnya banyak. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam, aku berlindung dari azab neraka jahannam, wa min azabi qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, fitnah orang hidup, wa mamati, dan mati. Orang yang mati itu banyak fitnahnya, maka yang memandikan nanti jangan orang lain. Saya melihat Pak, ada tompelnya di sini. Oh enggak, seluruh badannya tompel semua, kan ada itu. Fitnahnya banyak. Tapi yang memandikan kalau orang lain bahaya. Oh saya kasihan ya Allah, matanya terbelalak, mulutnya terbuka. Padahal matanya tidak terbelalak, terbuka dikit terbelalak. Mulutnya terbuka dikit, itu fitnahnya banyak. Nah berikutnya setelah selesai baru kita siapkan memandikan jenazah. Gimana memandikan jenazah? Pertama di tempat tertutup. Kenapa tempat tertutup? Supaya tidak ada fitnah. Itu doa hadis Nabi tadi setelah tahiyat itu, setelah kita innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung dari azab neraka jahannam. Wa min azabi qabri, azab kubur. Wa min fitnatil mahya, fitnah orang hidup, wa mamati, dan mati. Wa min sari fitnatal masih dajjal, dan fitnah dajjal. Nah, maka ketika dimandikan tadi, tempat tertutup, pakai boleh pakai kain. Kalau tempatnya tidak ada kamar, bisa muat di luar, kayak kain dihadang, di-skat seperti itu. Ini kadang-kadang banyak yang selfie lah, yang foto, ngapain? Enggak usah, nanti fitnahnya banyak. Enggak usah. Nah, selesai itu siapa yang memandikan? Yang memandikan adalah anak-anaknya. Kalau ibunya meninggal, anak-anaknya, suaminya. Kalau suaminya, istri dan anak-anaknya. Nah, berikutnya setelah itu ada pertanyaan, kapan bajunya digunting? Ada pertanyaan itu, ada bajunya kapan dibuka? Bagusnya baju itu kas mau mandi aja. Karena ada kejadian, dia meninggal maghrib, pas malam orang udah banyak datang. Nah, ada yang gunting bajunya pas sudah maghrib, kan tidak pakai baju lagi nih. Kalau perempuan, laki-laki masih aman. Kalau perempuan, kadang-kadang meluk, ini kan nggak sadar ini, terbukalah auratnya. Memang dia nggak malu lagi. Maka baju itu bagus digunting kapan? Setelah mau dimandikan, mendekati mau dimandikan, mau digunting. Nah kita ini banyak digunting dulu. Orang datang, keluarga memeluk, ya Allah, kenapa kamu lebih cepat mati? Kenapa nggak tetangga sebelah? Ya malah tetangga sebelah dia ngomong suruh mati cepat. Jadi kita hati-hati seperti itu. Nah baru setelah itu siapkan 3 macam air. Air biasa campur kapur barus, air biasa campur daun bidara atau sabun. Nah setelah itu kita angkat badannya sedikit, maaf, diselubungin kain dulu, basahan tadi ditutup, baru kita angkat sedikit, diurut perutnya. Bagi yang membawa janin jangan kencang-kencang, nanti fitnah lagi. Ya Allah, janinnya keluar, padahal diurut tadi. Kalau tidak dulu gak keluar janinnya itu, sudah ada azab lagi. Ini akibat sering nonton film Indosiar. Ya, azab di dunia. Apa korelasinya? Itu janinnya kita urut. Maka yang bawa janin bisa kencang-kencang, yang tidak bawa janin diurut. Rata-rata keluar kotoran. Saya sudah 40 lebih yang saya mandikan jenazah itu, dan tidak ada komplain jenazah itu. Bukan. Masalahnya, kenapa takut mandikan? Pak, takut didatangi mimpi. Ngapain? Tidak ada. Jenazah itu paling enak mandikan. Misalnya, ibu berapa anak tadi? 3. 1 kelas 5 misalnya, 1 5 tahun, 1 6 tahun, 7 tahun. Yang 1 suruh gosok gigi, yang ini udah lari, 2 ini kan? Iya. Jenazah mau 3, balikan ke sana, gak ada. Balikan lagi, lari lah kita, dia ngomong balikan lagi itu. Ini kan kita balikkan ke kanan, dia diam. Ini balik kiri, dia diam. Ini telentang, gak ada. Jangan lamunian Pak Dedi. Lihat siapa yang ngomong itu, tidak ada. Pasti kita lari. Kalau jenazah enak, tidak ada komplain dia. Kita tarik telinganya. Dulu jahat sama saya Pak paman saya. Tidak apa-apa, tarik dikit, nggak apa-apa. Tarik dikit-dikit kupingnya. Nanti dibersihkan, dia tidak komplain. Tapi kalau orang hidup, jangan. Ya anak aja tadi, 1 yang gosok gigi, 1 sabun, 1 sampo, lari yang 2-nya. Jadi beda-beda. Jenazah nggak ada lari-lari. Jadi paling enak mandikan jenazah.
Selesai itu diurut perutnya, siram. Jangan lupa pakai hand school. Sarung tangan karet lah, ada tahu saya namanya itu. Saya bilang handspree tadi, handspree bukan kata Ibu Weti. Handspree itu yang untuk kuping katanya. Oke, setelah itu siram, baru dibalikkan badannya ke kanan sambil digosok dari atas sampai ke bawah. Baru balikkan ke kiri, gosok sampai ke bawah. Baru disiram anggota wuduknya, tidak berwuduk. Bukan diwudukan mayat itu, disiram anggota wuduknya dari atas, hidung semua, telinga, kuping sampai ke kaki dibasuh, siram, baru disiram dengan air kapur daun bidara atau sabun, terakhir kapur barus. Selesai itu rambutnya disisir. Kalau Pak laki-laki gimana Pak? Yang disisir kan perempuan. Ya jangan disisir, nanti beda. Gimana? Nanti takut malaikatnya susah membedakan. Itu versi kita. Kan ada laki-laki katanya rambutnya gondrong. Apakah perlu dibawa ke barbershop? Kan nggak mungkin, nggak ada barbershop khusus jenazah itu. Jadi nggak usah dipotong rambutnya, biarin aja. Nanti dikoncet, nanti ragu Pak, apakah dia ini laki-laki atau perempuan? Itu urusan di dunia, di akhirat Allah udah tahu itu. Apa di kubur udah tahu. Jadi tidak usah dikoncet, yang laki-laki rambut gondrong, yang dikoncet itu perempuan. Dikepang 3. Nanti kita praktek nanti ya, jangan sekarang. Itu RTL-nya saya praktekkan semuanya paham nanti. Kita masing-masing ikuti. Nanti modelnya boleh Udin, boleh ya, nanti kalau ingin jadi model, saya jamin luluskan 100% peserta terbaik. Dimandikan. Nanti dulu. Dikapani. Disolatkan, terakhir nilai mumtaz 110 nih, bukan 110 nilainya. Mahasiswa itu nggak mau yang itu ya. Lanjut, setelah itu boleh. Tapi nanti berat katanya. Oke. 3 menit lagi. Dimandikan baru dikapani. Kapan? Cukup 3. Laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar. Apa yang 5 lembar? Kalau laki-laki kain yang 2x1 itu 3 lembar. Terus yang perempuan 5 lembar. Pertama, kain yang biasa 2 lembar di bawah, basahan, baju kurung dengan kerudung. Nanti kita praktekkan cara bikinnya pas RTL. Nah, setelah itu ngikatnya di mana? Letakkan dulu tali di bawahnya. Boleh ada 7, ada 5. Di atas ini, di leher, di sini, di ujung kaki, di ujung. Itu 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada 5, ada 2. Kalau anak-anak cukup 3. Di atas, di tengah, di ujung. Itu untuk anak. Nanti kita praktekkan. Selesai, baru disolatkan. Takbir pertama Al-Fatihah dan solawat, takbir kedua Allahumma firlahu warhamhu sampai wa azaba, takbir ketiga Allahumma fili haina wa maitina sampai Allahumma la tarimna ajrahu wa tudalla ba'dahu, baru salam. Itu versi pertama. Versi kedua Al-Fatihah, terus Al-Fatihah, solawat, doa Allahumma firlahu, Allahumma fili haina, baru Allahumma la tarimna, baru salam. Nah, tapi yang populer itu hadisnya yang tadi. Bukan tali pocong ya, salah. Al-Fatihah dan selawat. Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar, Allahumma fili haina. Yang ketiga Allahu Akbar, Allahumma filahu. Yang ketiga Allahu Akbar, Allahumma fili haina wa maitina sampai Allahumma la tarimna ajrahu wa la tudillana badahu, langsung Allahu Akbar, langsung salam. Assalam kanan dan tidak usah dibuka tangannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan sholat. Innaka hamidum majid. Allahumma inni selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Membuka pintu surga. Yang kiri. Masa transit kita? Jadi tidak ada buka tutup tangan tuh, tidak ada. Mau lihat di mazhab Syafi'i tidak ada, Maliki enggak ada, Hanafi. Jadi jangan lagi lah dibuka tangan, dibuka, tidak ada. Yang ada itu sampai doa Allahumma inni a'udzubika tadi langsung salam. Yang penting apa? Salamnya lihat ke kanan dan lihat ke kiri. Selesai menguburkan, ya menguburkan sangat praktis. Sebelum masuk kubur minimal baca doa Assalamualaikum ya ahli kubur, minimal itu. Melangkahkan kaki, terus jenazah tadi diturunkan, baru yang dibawa menyambut seperti ini, dia tangannya di sini. Ini kita anggap jenazah ya. Nah, dia diturunkan seperti ini ngambil seperti ini. Nah, dirangkul seperti ini. Nah, tali kapan tadi itu jangan disilang ngikatnya. Ini kan jenazah, ini ke sini, jangan satu arah saja. Pas di liang lahat nanti enak kita bukanya. Semuanya dibuka tali kapan itu.
Jangan dibawa pulang. Nanti dicarinya, Raju mana satu lagi? Kan bahaya Raju dicari itu. Jadi itu ditinggalkan aja, dibuka. Diciumkan ke tempat yang lahatnya, hidungnya semuanya. Pak, nggak sampai, takut kalau digali tanahnya longsor. Ambil tanah yang dibulatkan, ditempelkan, cukup. Jangan gagal itu digali nanti akhirnya anjlok. Fitnah lagi, tidak diterima tanah. Ini banyak korban film Indosiar. Ini memang bahaya itu. Oke, terakhir doa menghadap ke kiblat, berdiri. Kita banyak kadang duduk, itu salah. Ini jenazah, berdiri. Ini kadang ngobrol sini ngobrol, enggak. Berdiri semua menghadap kiblat. Baru doa. Pak, setelah sholat di masjid tadi perlu nggak doa? Nggak usah. Tadi sudah doa semua tadi. Di kubur belum ada doa. Oke, nanti insya Allah di pertemuan LTL-nya kita praktekkan. Terima kasih. Silakan Pak Riz. Oke, baik. Kebetulan waktunya juga sudah habis, kita siap-siap mau asar. Tadi ditambahkan dikit, jadi doa terakhir di kuburan itu jangan keliling menghadap kuburan. Kan yang selama ini terjadi gitu. Ya, duduk bentang tikar semuanya, yang sini ngadap mayat, yang sana ngadap mayat juga, yang sini ngadap mayat, kayak hidangan dihadapin kanan kiri keliling. Karena sebenarnya doanya bukan ke sana. Kalau arahnya tetap ke kiblat. Walaupun yang sebelah sana juga jangan ngadapnya tetap ke kiblat. Cuman pakai etika, jangan pula ustadz sini di depan situ kita buntutin juga nggak sopan juga. Tapi intinya doanya bukan menghadap ke mayat sehingga keliling kayak hidangan dihadapin keliling, bukan. Tapi memang disunahkan menghadap ke kiblat. Sama satu lagi tadi si Ajat. Jadi di Islam kita ini perlu hati-hati, tapi kita tidak perlu terlalu berlebihan. Maksudnya apa? Ketika kita apapun nanti, misalnya mau nempelkan, kalau sudah pasti secara kasat mata itu tidak ada hal-hal yang najis, ya nggak apa-apa. Terlepas nanti setelah itu kita baru tahu ada najis di situ, ya nggak jadi masalah. Sama dengan kita sedang sholat, tahu-tahu datang netes air ke kita. Itu di kisah itu nggak usah langsung dipastikan, diambil dicium, wah ini tai cicak nih batal, berhenti sholatnya. Nggak usah gitu, biarlah berjalan. Nanti perkara setelah assalamualaikum tahunya memang najis, ya lain cerita. Tapi jangan pula terpikir terus ini najis bukan ya, najis bukan ya. Gitu. Sama dengan misalnya basah di kain, kita berangkat ke masjid basah di kain. Ketika kita tidak tahu pasti itu najis, tidak tahu ya, nggak usah terlalu dipastikan. Tapi ketika memang jelas-jelas itu najis, ya sudah harus kita ganti kainnya gitu. Jadi kita istilahnya tidak terlalu memberatkan, tapi tetap juga harus berhati-hati dalam beberapa hal. Bapak Ibu sekalian, itu tadi azan sudah sampai begitu. Iya, ada berita baik. Yang bertanya tadi dapat door prize. Tepuk tangan dulu. Ya. Umroh, brosurnya aja. Brosur umroh. Terima kasih panitia. Jadi itu tadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, materi kita dibungkus dengan candaan, tapi insya Allah harus kita ambil sebuah kebenarannya, karena yang disampaikan tadi adalah hal-hal yang paling mendekati dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil kebenarannya dan tentunya dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk yang bertanya tadi 4 orang, mulai dari Mutia, Pak Raju, Ajat sama Bu Pit, silakan maju ke depan untuk diberikan door prize oleh pemateri. Silakan. Ya. Mutia, Raju, Ajat sama Bu Pit. Oke. Dipoto. Ya. Ya. Kalau Raju boleh lama-lama salamnya Tat. Kalau Bu Pit nanti jangan lama-lama Tat. Ya, nggak usah salam, dikasih gitu aja. Ya oke. Ya nggak usah salam.
Ya, Mbak Mutia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya untuk yang bertanya. Yang tidak bertanya mudah-mudahan karena paham. Terima kasih, saya akhiri. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Kita nanti lanjut berikutnya.